mana Ronald nih? Dari tadi saya tunggu masih belum datang. Kalau saya punya rencana ingin berikan perintah, sampai saat itu belum datang. Kalau Ronald datang bisa berikan perintah, bagaimana caranya agar menyuguhkan minuman ini untuk diberikan racun kepada mereka. Modar kalian, ha? Nah, gitu Ronald. Kenapa saya lihat kita tahu gini, Saya ketawa kalau mereka telah minum racun nanti kan mereka akan sekarat tembak, ya kan? Karena Bulaga walaupun sudah dihanyutkan, diselamat, sudah dibikin muntah darah kecap oleh Bek, Bulaga tidak akan tewas. Apa Rahasianya, Bulaga sedari dulu punya keturunan bisa meracik jamu-jamu dari herbal, dan ramuan-ramuan itu bukan hanya untuk menyembuhkan segala penyakit, nanti kalau kita ditumpangkan bikin kecap oleh lawan kita akan bisa sembuh seperti sedia kala, Ronald. Apa ada minum-minuman yang membuat mereka terkapar? Iya, itulah. Saya tahu kalau itu jamu. Nah, ini racun, Ronald. Jadi bagaimana caranya, Ronald? Berikan mereka minuman. Ronald coba minum duluan untuk membuktikan mereka bahwa ini bukan racun. Minum racun itu? Bukan, Ronald. Ini racun yang amat sangat mematikan, ya. Ini jamu. Ya. Jadi bagaimana caranya itu membuktikan depan mereka bahwa sama. Mereka akan menyangka bahwa yang diminum Ronald sama halnya yang ada dalam gelas. Minum dengan Ronald. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Nah, tapi mereka akan menyangka bahwa sama halnya ini jamu. Mereka pun akan meminum ini Ronald. Tapi bagaimana caranya untuk menembus ke tempat minuman mereka, Bulaga? Caranya Jangan 1 kilo ke tempat bukan saja kita sudah di Babak Belur, kan? kabar berita bagaimana Kio Notorogo? Apakah dia mau bergabung dengan kita dengan ujung botak atau mereka ini hanya pura-pura? Bukan bergabung lagi, Bulaga. Bahkan Urit sudah bersetel sebagai preman. Sudah dilepas semua gamis-gamis putih daftar itu. Saya mau sesegera mungkin menikahkan Ronald si Uyut Notorogo itu dengan Jeren. Ya kalau bisa. Sesegera mungkin kita nikahkan agar Uyut tidak ada lagi terpikirkan untuk kembali menjadi spiritual. Tapi nanti dia takutnya Nanda ini yang mengajaknya ke jalan benar. Bagaimana? Tidak Apa mungkin. Bulaga sudah kenal betul dengan Nanda ini? Kenal lebih dari kenal, Ronald. Dia telah saya setel, ya, agar dia manut apa yang saya perintahkan. Uyut itu bagaikan kerbau dicucuk hidung, akan menurut apa yang diperintahkan oleh istrinya yaitu Jeren. Bagus. Bagus seperti itu. Saya memberikan perintah kepada dirimu, kalau memang Uyut Notorogo dan Udin Botak telah bersatu dengan kita, berikan saja racun ini kepada Gus Arya, Mat Ompong, Willy, Rio, Kirampat, Baiklah. serta Ki Slamet. Kalau masalah Mat Datuk dengan Bek, itu urusan saya. Kalau Mbak Datuk itu buang kemana? Mereka sampai sekampung mencari. Tidak ketemu. Dapat sekali bunga Iya. kan?
Apa semai-semai? Tapi saya tahu keilmuan dari Mak Datuk bukanlah seperti yang kita sangka sebenarnya. Sebenarnya Mak Datuk dia dalam keadaan sehat, tapi dia tidak mau memunculkan diri. Saya tahu dia dalam keadaan sehat, tapi dia saat ini ada dalam istana buaya. Hantaman Bulaga tidak pengaruh apa-apa? Bukan tidak berpengaruh, karena ada Bunda Ratu Kidul yang menyelamatkannya. Kenapa Bunda Ratu selalu melindungi mereka? Mak Datuk itu orang baik, orang yang bersih, dan Bunda Ratu Kidul mau yang orang-orang yang baik, orang yang bersih. Kalau orang-orang seperti kita, dia amat sangat benci dan akan murka. Tapi kita bersih Bulaga. Ya, bersih dari mana? Dari segi pakaian kita sudah kotor, apalagi hati kita, Rona. Dan masalah jaga bayan, masalah Maesa, tenang saja, Rona. Kita peloroti dia kita jadikan pundi-pundi dan lumbung-lumbung uang kita. Oh, Bulaga berarti hanya mengerti mereka saja. Iya, Rona. Saya hanya melorotinya, saya hanya memanfaatkan uangnya saja. Setelah dia kere menderita sengsara, kita campakkan dia bagaikan nyamuk-nyamuk yang tidak berarti. Memang kesempatan kita kalau mau meloroti Malaysia. Tapi hati-hati, Ronald, karena saat ini saya telah mengetahui setelah saya berperang dengan Keselamat, ada Kakang Brahma dan dia bertemankan dengan Gudang Madu. Ya. Jadi Kakang Brahma Channel ini dia rupanya seorang pendekar. Pendekar pilih tanding yang keilmuannya tidak bisa dianggap sebelah mata, Ronald. Tapi dia belum pernah nampakkan, maksudnya belum pernah bersatu dengan tim spiritual, Bang. Dia sering bersatu, tapi dia di belakang bayangan. Dia belum mau sesuatunya akan diketahui oleh preman-preman ini. Tapi suatu saat dia akan muncul. Disitulah Mungkin dia menggunakan halimun, Bang. banyak ilmuannya. Kakang Brahma itu amat sangat ilmunya amat sangat banyak sekali. Makanya wajar kita harus ketar-ketir, kita harus waspada untuk menghadapi. Tapi tenang saja. Karena kita mereka ini semakin banyak tim-tim rahasia. punya 1000 kejahatan, 1000 kelicikan, dan 1000 nyawa, Ronald. Walaupun mereka ya memakai pusaka-pusaka, mustika keramat dan pemungkas, itu hanya bisa menumbangkan dan bikin sekarang. Tapi kalau untuk menewaskan tidak akan bisa. Seperti yang bilang itu Ronald lihat, Bulaga tepar sekarat, Ya. bukan hanya muntah kecap, Minta saus. muntah saus, tapi Bulaga segar bunga. Selain madu, Apa itu, Bang? ini madu. Selain madu hitam, madu kuning, Bulaga punya ramuan racikan-racikan yang bisa membangkitkan kekuatan dan menyembuhkan luka dalam. Apa ini madu? Sisa Bulaga menjadi spiritual dulu. Iya, kan madu Bulaga 60 botol. Oh, masih banyak, Bulaga. 1 botol Bulaga berikan kepada Uyun Notorogo, 1 botol ini. Bagaimana kalau ada setiap dia mau beli, Bulaga? Kita tidak butuh uang lagi, Bapak. Ya. Iya. Kita tidak butuh uang. Kita hanya butuh bagaimana mereka akan bersatu dengan kita dan kita menguasai dunia persilatan, bukan hanya Nusantara tapi seantero jagat raya, Ronald. Pokoknya harus kita jalankan dulu racun itu. Iya. Bagaimana caranya? Kita harus cari orang yang bisa menembus kepada Popan. Tenang saja, Ronald. Uyut tadi, Bulaga, satu-satunya.
Dia semalam sudah bergerak mencari memasuki kunci sertifikat Bang Rey. Uyut itu Bulaga perhatikan birahinya sudah diumpul-umpul. Tinggal kita menjentikkan jari jemari kita, dia akan nurut. Apalagi dia telah merasakan kuda binal dari Jengren. Iya. Bagaimana kalau kita temuin yang lain dulu? Supaya dia masuk dulu. Sebenarnya tidak perlu lagi. Jengreni telah menguasai Bulaga, malah dia mengatakan agar sesegera mungkin agar bisa nikah ijab kabul dengan Ki Uyut Notorogo. Dengan begitu dia akan leluasa meluluh lantakkan hati dan perasaan serta pikiran dari Ki Uyut Notorogo itu. Betul. Tapi mereka Bang Gus Arya, Bang Rio, Billy, semuanya selalu menikahi. Bagaimana? Tenang saja. Mereka punya 1000 akal, tapi kita punya 1 juta kelicikan. Misalnya pengelakkan misalnya surat tiba hari hanya apa ada penghulu yang mau menikahkan mereka, Bang? Apa penghulu bisa menjadi mewakilkan? Penghulu itu jangan yang asli. Salah satu warga kita akan jadikan penghulu itu fiktif, ya. Kita berikan uang, kita iming-imingi harta berlian agar dia mau menikahkan Uyut Notorogo dengan janda Tanjung Harapan Jengreni. Tenang saja, masalah saksi sudah Bulaga kita dia mau, yang penting ada uang. Tapi penghulu kami kemarin sudah memasang rumah rias itu tenda sudah hampir jadi. Tanjung Harapan. Sudah dibayar? Sudah dibayar dengan Bos Naisa. Ya. Sudah berdiri tendanya. Apa kita cek nanti? Sebenarnya Bukan sekali bunga, Ya. bukan kaleng-kaleng kami besar. di Tanjung Harapan itu ada juga pernikahan besok, ya. Bung Laga telah katakan dengan Ki Slamet, pernikahan besok itu anaknya Kang Misri, ya. Yang pernah kita culik dulu. Iya, Bung Laga akan jadi rahwana untuk menculik Dewi Sita. Tenang saja. Bung Laga akan bikin keramaian sukacita itu menjadi keramaian duka cita, Jadi medan pertempuran. menjadi medan pertempuran, dan di sana akan jadi pertumpahan darah. Kami ke mana? Ya. Besok kita bikin lulu lantak pernikahan itu, dan saya akan culik anaknya Kang Misri. Pengantin wanitanya mengatakan dulu. Pengantin wanitanya. Kalau prianya tidak ada guna. Karena begini, sebelum keperawanannya hilang dengan suaminya, lebih baik Bung Laga yang menghilangkan keperawanannya. Dengan begitu, kekuatan Bung Laga akan berlipat-lipat ganda. Tak ada satupun keris-keris pusaka, batu-batu mustika yang bisa melenyapkan Bung Laga dari muka bumi ini. Bagus banget. Kalau seperti itu. Nanti kami akan memasuk ke perawan. Iya. Lagi. Apa kita tidak perlu pusaka, Bang? Sebenarnya tidak perlu. Walaupun suatu saat ada bisa kita perlukan. Tapi setahu aku waktu Bung Laga masih menjadi spiritual dan bersama Mas Ongkong Bung Laga pernah mengeluarkan taring harimau. Masih ada. Tapi karena lawan kita belumlah begitu beratnya, belum begitu ganas dan brutalnya, tidak usah. Karena Bung Laga tahu sendiri. Yang pertama, Bung Laga punya perewangan hantu banyu. Ya, tuh kamu Ya. tahu. Bagaimana dengan orang-orang pedalaman? Orang-orang pedalaman seperti Sukomenti itu akan kita rekrut juga. Belum lagi Rawar Ontek, belum lagi Lembu Sekilan, belum lagi Pancasona. Makanya Ronald akan saya ajarkan nanti agar Ronald bisa menjaga diri dan bisa menghadapi
spiritual begitu sombongnya itu. Ya benar, perlu sekali itu. Iya. Bila perlu temukan aku dengan suku mente itu. Karena Bung Laga bukan hanya bisa menjinakkan bom, bukan hanya bisa menjinakkan spiritual Nusantara bahkan jagat raya, tapi bisa menjinakkan hantu-hantu Banyu dan suku-suku Mante. Bagus Laga. Modal mereka. Bila perlu, kalau sudah ketahuan dengan Bos Maesa, pasti akan senang. Ya, Mahesa itu akan kita jadikan alat. Jangan kita tunjukkan bahwa kita tidak senang. Tunjukkan bahwa kita sebagai dengan Mahesa itu merupakan saudara satu sama lain, agar dia tidak curiga. Walaupun lama-kelamaan nanti dia curiga, tapi dia dalam keadaan kering, kerontang, tanpa seset beruang yang ada pada dirinya. Betul Laga. Bagaimana dengan anak Laga? Kau masih di pondok atau sudah kembali bekerja di ibu kota? Ferdi saat ini telah pulang kembali, dan saya telah tahu dia bersatu dengan anaknya Manatu yaitu Jangga. Inilah sekali merengkuh dayung 2-3 bulan terlampau. Dengan begitu kita bisa memakai perpanjangan tangan dari Ferdi dan Jangga. Dan juga perlu diketahui, sebenarnya lah saya lah dalang di belakang layar kemunculan dari wajah Fer itu. Dan nanti dia akan menghadapi Ray Sibedebah dan Kutu Kebran serta Kecampin itu. Tenang saja, ada saatnya nanti saya yang mengendalikan wajah Fer itu. Tenang saja. Kalau orang mengatakan bahwa yang membawa itu Prabu bohong, karena di belakang layar yang ada andil Bung Laga yang mendatangkannya. Satu tujuan, untuk menghabisi Bang Ray Sibedebah itu. Bagus Bung Laga. Nanti Bung Laga akan menghilangkan dengan Bos Maesa. Iya. Supaya duitnya keluar untuk memberi Bung Laga 1 minggu ke depan. Dan kapan-kapan kita akan menghadapi Beck juga. Beck. Tapi kan sudah ada rekan kita. Sudah ada rekan kita. Ya. Sudah ada Mas Pedro di sana. Ya. Tenang saja pokoknya. Mas Pedro sudah mengawasi. Pokoknya kita harus bisa mengalahkan mereka dengan keilmuan Bung Laga itu. Manatu pun sama halnya. Saya tahu dia bersembunyi di istana buaya buntung. Berarti hataman Bung Laga itu tidak berpengaruh. Dia dalam keadaan sehat walafiat, dia dibantu oleh Bunda Ratu Kidul, sang penguasa laut pantai selatan itu. Hebat sekali. Saya tahu dia selamat, dia dalam keadaan sehat, tapi dia tidak mau menampakkan diri agar dia tidak dikejar-kejar oleh sang penyair berdarah ini. Betul banget. Betul. Nanti kalau ketemu Gus Arya, Apa? kalau ketemu Rio, Willy, Mat Opong, Kiramat, bahkan Beck Slamet, ya, jangan sungkan-sungkan. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Bagaimana caranya agar dia tidak mengetahui? Ini diminum, mereka akan menebak jamu, tidak mati. Coba apa namanya, Ronald juga minum, tidak mati. Nah, tapi ini racun, sama warnanya, sama rasanya. Setelah mereka lengah, cepat-cepat berikan tukar gelas. Bung Laga akan berikan ilmu bagaimana caranya agar ada keilmuan dari Ronald, yaitu sirup Megananda. Megananda. Bukan Megan Denda. Bukan. Sirup itu membuat mereka itu seolah-olah tidak melihat dalam keadaan ditukarkan oleh Ronald. Kita pelajari itu Bung Laga. Ya. Banyak yang perlu dipelajari. Yang ini harus diberitahu. Ya.
Nanti akan saya beritahu. Yang penting hati-hati dengan Cindo Channel, hati-hati dengan Gudang Madu, dan lebih hati-hati dengan Kakang Brahma Channel itu. Saya paling jijik dan muak kalau melihat mereka itu. Suatu saat kita datangi di mana tempat kediaman mereka. Subhanallah. Mereka juga orang biasa, Bung. Keluarganya kita tangkap semua. Jangan menganggap mereka sebelah mata, Ronald. Subhanallah. Seperti Cindo Channel, Gudang Madu, ya, dan Kakang Brahma itu orang-orang pilihan. Bukan hanya pendekar-pendekar Gunung Andalas, tapi mereka pendekar-pendekar Nusantara. Hati-hati loh. Terus mereka. Bukan hanya dia penembak rahasia, tapi mereka pun punya keilmuan yang sulit sekali ditanding. Apa kita tunggu Dan tenang saja. Ada kabar berita bahwa Madatu ini entah besok atau lusa akan pergi ke laut pantai selatan, ingin mengambil kembali keris setan gobernya. Apa kita akan datang tidak? Lebih baik kita tunggu dulu. Sebelum kita datangi di sana, kita halangi perjalanannya agar jangan sampai menginjakkan ke bibir pantai laut Parangtritis pantai selatan itu. Gimana? Dari mana jalannya ke kerajaan Buaya Buntung bisa menembus tempat selatan? Kita masuk itu kan? Jalannya dari sebuah aliran sungai, ada Lubuk Dukun. Lubuk Dukun itu ada istana yang menuju ke pantai selatan. Tapi di dalam air? Di dalam sungai. Nah, tapi untuk menuju ke laut pantai selatan tidak mudah. Mak Datuk pasti menggunakan ilmu saipi angin atau ilmu halimunan. Kita jebak dia di bibir pantai agar sebelum menghadapi Bunda Ratu Kidul, sebelum meminta keris setan gobernya. Karena begini, Ron, entah kenapa perasaan saya tidak enak. Jangan-jangan Bunda Ratu Kidul ini bukan hanya memberikan keris setan gober, tapi akan memberikan mustika-mustika, batu-batu berlian yang amat sangat ampuh dan maha dahsyat. Itu, Ron. Kita harus halangi belakang. Iya. Harus halangi. Coba Ronald lihat dulu sendiri, sudah cukup kira-kira atau belum? Tunggu sebentar. Takut dari masa datang yang mawas kita. Bukan apa-apa, sering ada Kakang Brahma Cindo Channel Gudang Madu, itu bahaya. Aman belakang. Pemilik rumah ini kosong. Tidak ada orang sama sekali. Tidak ada. Seperti ini sudah takut dengan kita. Kira-kira sudah cukup belum? Takut saya. Kira-kira nanti tinggal langkah. Iya. Nah, itu Ronald. Maksud saya, Ronald harus hati-hati. Mereka punya 1000 akal, tapi kita punya 1.000 kelicikan. Saya percaya dengan Ronald. Gimana? Dari tadi aku penasaran dengan kulit harimau. Dapat dari mana? Itu Mulaga pernah apa gede? Mulaga pernah puasa mati gede selama 7 hari 7 malam di sebuah aliran sungai Keramat, di sebuah curug Segoro yang namanya Curug Kematian. Bukan curug Mustopo dulu. Tidak jauh dari sana, sekitar 3 atau 5 km dari Curug Mustopo. Kalau di curug Mustopo itu tempat markas hantu banyak pula kan? Di sana tempat hantu banyu. Dia tinggal diberikan perintah, bisa ada di Lubuk Serif, Lubuk Temo ataupun Lubuk Dukun. Bagus banget. Bagus. Perlu kita sebar semua hantu banyak di sini. Tapi jangan lama-lama. Kalau kelamaan saya takut obrolan kita ini akan diintai oleh mereka. Tapi tidak ada orang pula. Tidak ada orang. Iya, kata dirimu. Tapi saya bisa merasakan ada mereka di sekitar sini yang akan datang kemari. Apa perasaan Mulaga kalau ada orang di sekitar itu? Perasaan Mulaga Galau. bukan galau, tapi tidak enak. Kalau biasanya kalau tidak enak itu ada sesuatu hal yang akan datang terhadap diri kita. Pokoknya secepatnya kita harus halangi mereka di belakang. Iya. Kita harus tunggu di Bansuratan.
bagaimana tahu kira-kira? Bukan tahu lagi. Mak Dato punya ilmu saipi angin, Bung Laga punya juga ilmu halimunan. Mak Dato punya keris setan gober, Bung Laga punya lembu sekilan, pancasona, rawa raute, dan kita punya perewangan hantu-hantu Banyu, perewangan suku-suku mente yang akan kita bisa gerakkan di kemudian hari. Juga tarik harimau Bung Laga. Ya, nanti kulit macan, kulit harimau dan tarinya akan Bung Laga keluarkan kalau memang itu amat sangat diperlukan. Kalau butuh uang bilang saja Bung Laga. Nanti tinggal kita dan kita. Tapi jangan sampai cerita dengan Mahesa. Aku tidak pernah bercerita. Berbuatlah seolah-olah Ronald ini patuh dan manut apa yang diperintahkan dia. Tapi perlu diketahui bagaimana caranya agar Ronald ini tahu berapa lagi nilai keuangan dari Mahesa. Apakah miliaran atau masih ada triliunan? Triliunan Bang. Nah, Dia kemarin baru menunjukkan ATM. kita kuras habis. Setelah dia sengsara, kiri baru kita campakkan Mahesa itu. Nanti kasihan Bung Laga. Hah? Lebih baik Tidak ada Kalau dia kasihan-kasihanan. sudah kirim Bung Laga, Hah? Bung Laga jadikan anak buah Bung Laga. Begini, Mahesa itu punya dendam tersendiri dengan Bung Laga. Saya tahu dia tidak suka dengan Bung Laga. Maka untuk itu Bung Laga harus berpura-pura baik dan menjadi saudara yang tidak terpisahkan dengan dia. Dia sama sekali tidak menyangka. Karena Mahesa saya tahu dia hanya punya 2 pisau Lincoln yang itu yang dibangga-banggakannya. Memang betul Bung Laga. Memang betul. Iya. Sudah cukup kira-kira. Ayo kita bergerak dulu. Jangan terlalu lama di sini. Saya takut ada kata ulama channel itu. Bahaya sekali, Ron. Ayo, kita keluar. Ya. Penonton rumah tahu.